Dek, ini uang gaji abang bulan ini, kata Rudi. Pria berperawakan tinggi dan berkulit hitam manis, yang baru saja muncul dari balik pintu. Lelaki itu meraih dompet berwarna coklat yang ada di saku belakang celananya. Yuni mendongak, dahinya mengernyit kala melihat suaminya, yang masih mengenakan seragam berwarna kuning kaki. Menyodorkan selembar uang berwarna merah dari dompetnya. 100.000. Yuni membiarkan selembar uang berwarna merah itu tetap mengambang di udara. Tak ada sedikit pun niatnya untuk mengambil uang tersebut. Iya dek, jawab Rudi. Tak sedikit pun perasaan bersalah tergambar di wajahnya. Lelaki itu malah menyengir kuda, memamerkan deretan gigi putih miliknya yang berjejer dengan rapi. Kamu gak mau dek? Rudi kembali bertanya saat melihat uang berwarna merah itu masih utuh di tangannya. Tak ada niatnya untuk membujuk. Pemilik hidung mancung, khas lelaki Pariaman itu, malah menyisir rambut dengan satu tangannya dengan bebas. Kemudian menyimpan kembali uang itu ke dalam dompet. Bukannya sisa gaji abang masih sisa 1 juta lagi? Tanya Yuni. Wanita muda itu terpaksa bertanya karena sang suami tak kunjung memberi penjelasan. 100.000 dapat apa sekarang bang? Meski berusaha menyembunyikannya, gurat kekecewaan terpancar jelas pada wajahnya. Maaf dek, tadi uangnya abang berikan pada Ama. Semuanya bang? Tanya Yuni lagi dengan wajah lelah. Iya, semuanya. Soalnya tadi Ama minta semuanya waktu abang mampir ke rumah Ama. Jawab Rudi masih dengan wajah santai. Diminta sama Ama. Kerutan pada dahi Yuni semakin bertambah banyak. Matanya mengerjap berusaha meyakinkan apa yang baru saja ia dengar. Wanita dengan wajah kusam itu menghela nafas panjang. Tak habis pikir dengan jalan pikir suaminya. Iya, diminta tadi sama Ama. Jawab Rudi. Dia menganggukkan kepala tanpa merasa bersalah. Buat apa? Bukannya Ama tahu kalau gaji abang hanya sisa 1 juta lagi. Yuni terlihat berpikir keras, wajah santai sang suami membuatnya kesal. Ingin sekali rasanya dia melempar asbak pada wajah tanpa dosa itu. Sekali lagi, Yuni menghela nafas panjang. Dia mengangkat wajah, menatap suaminya dengan wajah yang tegas, menuntut penjelasan yang lebih rinci. Sementara tangannya tetap sibuk melipat pakaian kering yang baru saja diangkat. Ama bilang buat nambah modal warung. Bulan ini warung Ama kembali merugi, kata Rudi membuat alasan. Persis seperti yang dikatakan oleh sang ibu sebelumnya. Wajah tegas yang Yuni berikan membuat Rudi terpaksa memberikan penjelasan secara rinci. Wanita yang dulu cantik itu tidak akan berhenti bertanya jika belum puas dengan jawaban yang dia berikan. Ya gimana mau dapat untung kalau semua kebutuhan ambilnya di warung? Aku lihat Ama bahkan tidak memisahkan uang modal, keuntungan, dan untuk belanja sehari-hari. Semuanya bertumpuk di sumber yang sama. Yuni memberikan pendapat atas apa yang baru saja ia dengar. Menutupi rasa kesal, tangannya terus sibuk membereskan pakaian yang ada di dalam keranjang. Bukan cuma Ama, saudara abang yang lain juga ambil semua kebutuhan di warung tanpa bayar. Gimana mau untung coba? Cerocos Yuni tanpa henti. Rudi mendelik tak suka. Pria itu paling tidak senang saat orang tua dan saudaranya dikatakan seperti itu oleh istrinya. Padahal bulan lalu semua gaji sertifikasi abang sudah diminta sama Ama. Katanya juga buat nambah modal. Kok sekarang malah minta lagi? Keluh Yuni. Dia menekan nada suaranya agar terdengar senormal mungkin. Kok kamu malah nyolot sih dek? Apa salahnya aku memberikan uang pada Ama? Senyum di wajah Rudi mendadak lenyap. Rona tak suka memancar dengan begitu jelas. Setiap kali membahas tentang masalah yang selalu berulang. Sudah kewajibanku sebagai seorang anak laki-laki untuk berbakti kepada Ama. Sebagai istri, seharusnya kamu mendukung aku untuk meraih surgaku. Jangan lupa, surgamu ada di tanganku, sedangkan surgaku ada di tangan Ama. Jawab Rudi. Layaknya seorang suami yang paling mengerti agama,
Dia langsung menceramahi sang istri yang dianggapnya durhaka. Durhaka kalau kamu meributkan hal ini, katanya lagi menambahkan. Asal kamu tahu, aku bisa sukses seperti ini semuanya karena Ama. Berkat doa Ama, aku mendapatkan semua yang kuinginkan. Jadi, wajar saja kalau aku menyenangkan dan menuruti semua keinginan Ama. Tidak ada salahnya sedikit pun. Rudy berbicara dengan tegas pada istrinya. Suaranya begitu berapi-api saat mengutarakan hal itu. Huf, desah Yuni. Wanita berparas lembut itu menghela nafas panjang, lalu mengembuskannya secara perlahan-lahan. Abang benar, tidak ada yang salah, jawab Yuni. Kentara sekali dia begitu menahan kesabarannya. Bang Rudi benar, kalau abang harus berbakti kepada seorang ibu. Tapi jangan lupa, sekarang abang sudah punya anak dan istri. Kewajiban abang juga untuk menafkahi kami. Yuni mengungkapkan perasaannya dengan hati-hati. Terkadang dia merasa suaminya seringkali bersikap tidak masuk akal. Tak sedikit pun wanita itu meninggikan suaranya. Lah, barusan kan aku sudah memberikanmu uang. Kamu sendiri yang menolak. Salahku di mana? Tanya Rudy. Lagaknya seolah sudah melaksanakan semua kewajibannya. Nafkah mana lagi yang kamu pertanyakan, Dek? 100.000. Apa abang pikir 100.000 itu cukup untuk makan sehari-hari? Yuni mendeli. Kali ini dia tak repot-repot menyembunyikan kekesalannya. 100.000 untuk berapa hari? Sehari, 2 hari, atau sebulan? Cukup saja kalau kamu mau berhemat. Ama bilang, dulu uang 100.000 itu bisa digunakan untuk belanja selama 2 minggu. Sahut Rudy. Dia begitu yakin dengan apa yang dikatakan oleh sang ibu. Lagi-lagi, sosok wanita yang telah melahirkan dirinya ke dunia itu selalu menjadi sosok yang kerap dia banggakan di depan istrinya. Oh ya? Yuni menggelengkan kepala tak percaya. Iya benar, tanya saja sama Ama kalau tak percaya. Jawab Rudy menganggukkan kepala. Jadi istri itu harus hemat, jangan terlalu banyak menuntut. Harus mandiri dan tidak bergantung pada suami. Amaku, dulu dia seperti itu. Berapapun yang bapak beri selalu ibu terima. Rudy membusungkan dadanya dengan bangga. Wow, Ama sangat luar biasa ya bang. Satu sudut bibir Yuni melengkung ke atas. Seulah senyum sinis merukir di wajahnya. Tangan mungil wanita itu pun bertepuk tangan. Ya, Amaku memang sangat luar biasa, jawab Rudy. Dia semakin bangga pada sang ibu. Berhubung Ama sangat pintar berhemat bang, bagaimana kalau uang 100.000 yang ada di kantong abang itu kita berikan pada Ama? Biar Ama yang mengelola semuanya, gampang kan? Rudy melotot mendengar kalimat yang baru saja terlontar dari bibir istrinya. Enak saja. Maksudmu, kamu meminta Ama untuk mengurus semuanya, Dek. Lantas kalau semuanya Ama, apa tugasmu sebagai istri? Rudy sangat tidak suka mendengar usul yang diberikan oleh Yuni barusan. Tentu saja dia tak terima kalau sang ibu yang sudah cukup berumur harus melakukan hal itu. Baiklah bang, kalau begitu, kata Yuni. Dia menganggukkan kepalanya, setuju untuk tidak memaksakan hal itu. Silahkan abang saja yang berbelanja semuanya. Aku, yang abang katakan boros ini, sudah pasti tidak bisa berhemat seperti Ama. Aku angkat tangan, ucap Yuni pelan. Sebisa mungkin dia kembali menata hati dan suaranya, agar tidak larut dalam emosi mendalam. Kalau begitu, kamu bisa berbelanja seperti biasanya saja, Dek. Bujuk Rudy. Kali ini suaranya terdengar sedikit melembut. Nadanya halus dan membujuk. Seperti biasanya. Seperti biasanya bagaimana Bang Rudy? Ya, kamu bisa pakai uang gajimu untuk kebutuhan dapur. Nanti kalau gaji sertifikasi cair 2 bulan lagi, akan abang kembalikan, kata Rudy berjanji. Saat mendengar janji baru saja diucapkan oleh Rudy, Yuni pun tertawa. Wanita itu mengeluarkan suara mendecih, yang diikuti dengan cemoohan secara terang-terangan. Seolah-olah kamu akan menepatinya, Bang, jawab Yuni. Gurat tak percaya terlihat jelas pada wajahnya. Bukan hanya kali ini,
Abang berjanji seperti itu. Tak ada satu kali pun abang penuhi janji abang, kata Yuni. Dia mengingatkan Rudy dengan janji yang hanya tinggal janji, yang selama ini sering lelaki itu ucapkan. 3 bulan yang lalu, 3 bulan sebelumnya, dan 3 bulan lainnya lagi, abang hanya berjanji. Tak ada satupun ucapan abang yang berakhir dengan ditepati. Yuni kembali menarik nafas panjang. Dia harus membulatkan tekad, meluruskan niat, dan meyakinkan diri agar kali ini bisa bersikap tegas. Pokoknya, kali ini aku tidak mau, kata Yuni dengan yakin. Silahkan kelola sendiri uang belanja 100.000 yang abang berikan tadi. Aku akan mencatat semua kebutuhan dapur yang sudah habis. Kalau tidak ada bahan apapun yang tersedia di dapur, aku tidak akan memasak. Loh, kok seperti itu sih, Dek? Kenapa sekarang kamu jadi hitung-hitungan? Rudy menggelengkan kepala tak setuju. Harusnya kamu mengerti. Harusnya kamu mendukung abang. Bukannya orang tua abang juga orang tuamu. Rudy berusaha untuk membujuk istrinya. Sederet alasan dia kemukakan untuk membuat Yuni melunak. Apalagi kamu hanya yatim piatu, Dek. Harusnya kamu bersyukur. Berkat abang, kamu jadi bisa merasakan memiliki orang tua juga, kata Rudy. Ucapnya seolah sang istri adalah wanita yang tidak bersyukur. Orang tua mana yang terus menggerogoti anaknya sendiri? Yuni bertanya dalam hati. Tentu saja kata itu tidak bisa dia katakan dengan lugas pada suaminya. Terserah abang mau bilang apa. Pokoknya kali ini silahkan abang atur semuanya sendiri. Yuni menjawab tegas. Aku juga mau nabung. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Aku tidak mau terus habis dari bulan ke bulan. Aku harus memikirkan diriku dan anakku. Nabung kan bisa nanti-nanti, Dek. Kita masih muda. Kenapa harus mikir ke depan? Toh nanti juga kalau cicilan bank kita habis, kita bisa mulai menabung. Bujuk Rudy. Begitulah lelaki yang terlahir sebagai anak tengah di keluarganya itu. Tunggu cicilan bank habis baru mulai menabung, Bang. Berapa tahun lagi itu? Apa abang gak mikir kalau Tasya sebentar lagi akan masuk sekolah? Suara Yuni terdengar lelah. Coba kalau kemarin abang tidak berkeluh ingin ambil utang bank. Mungkin hidup kita tidak sesulit ini. Desis wanita itu bicara dengan pelan. Ah, sudahlah, Dek. Jangan selalu dibawa ribet. Aku capek. Tiap pulang ke rumah, bukannya tenang malah makin pusing. Selalu saja kamu mengeluh. Aku bosan mendengar keluhanmu. Runtuk Rudy. Dia tak terima istrinya mengungkit masalah utang mereka. Bukannya minta maaf, pria itu malah balik marah. Entahlah, di mana pula otaknya berada. Setiap kali awal bulan, selalu seperti ini. Ada-ada saja keperluan orang tua dan saudara-saudaranya yang mendadak dan membuat sisa gajinya habis tak bersisa. Loh, Bang, mau kemana? Yuni melihat suaminya yang kini berdiri dan terus berjalan dengan wajah memerah. Ke rumah Ama. Bisa-bisa aku sakit kepala kalau tetap berada di rumah ini. Dia menjawab singkat pertanyaan istrinya. Dasar aneh. Aku ambil utang bank gadai SK milikku. Kenapa juga dia yang repot? Setiap pulang ke rumah pasti langsung sakit kepala. Samar-samar Yuni masih bisa mendengar lelaki itu yang dia pilih menjadi imamnya itu menggerutu. Dasar istri tak tahu diri, kurang beruntung apa lagi dinikahi PNS sertifikasi sepertiku. Padahal dia sendiri cuma guru honorer. Yatim piatu lagi, runtuk Rudy. Sengaja dia mengeraskan suaranya agar didengar oleh istrinya. Yuni geleng-geleng kepala tak habis pikir. Selalu saja suaminya lari setiap kali mereka membicarakan masalah finansial. Apa aku beruntung menikahi dengan PNS sertifikasi seperti Bang Rudy? Yuni bertanya pada dirinya sendiri. Sesak dia rasakan tepat pada ulu hatinya. Bukannya untung, aku malah buntung berkali-kali lipat karenamu, Bang. Yuni mengepalkan kedua tangannya. Berbisik geram seraya mengacungkan satu tinjuan pada potret pernikahan sederhana mereka yang tergantung di ruang tamu. Di tempat lain, Mariani baru saja selesai membuka warung, lalu duduk sambil membuka ponsel Android miliknya, yang baru dia beli beberapa bulan yang lalu dari bonus pelatihan putranya.
saat matanya mendengar suara kendaraan roda 4 memasuki pekarangan rumah. Dahi Mariani mengernyit. Rudi, anak tengahnya. "Loh, Ruth, kok balik lagi?" tanya Mariani. "Kenapa belum ganti baju?" ujarnya lagi. "Rudi lapar, Mak. Amak masak apa tadi?" tanya Rudi. "Amak masak gulai ikan tempoyak sama sambal jengkol," jawab Mariani. "Kamu mau makan? Yuni Ida masak." Mariani menyebut nama menantunya. Wajah tua itu mencebik tak suka saat menyebut nama sang menantu. "Entahlah, Rudi tidak tahu, Mak. Rudi mau makan di sini aja." "Lah, tapi Amak masaknya tidak banyak, Ruth. Kamu tidak bilang kalau mau makan di sini sih. Tadi Amak banyakkan masaknya," sambung Mariani. "Ya sudah, kamu makanlah. Ingat jangan dihabiskan. Dewi dan abang iparmu juga belum makan," beritahu Mariani. "Iya, Mak," jawab Rudi. "Punya istri kok masih jadi beban orang tua?" gerutu Mariani. "Istrimu itu memang tidak pernah becus ngurus suami. Coba dulu dengar kata Amak. Pasti sekarang kamu sudah bahagia," sesal Mariani. "Coba dulu kamu nikah sama Laila. Tentu hidupmu akan bahagia. Kamu pasti akan dilayani dan dihormati," sesal Mariani. "Kalau sama Laila, anak-anakmu tetap punya suku. Tidak seperti sekarang. Menikah dengan wanita tak jelas asal-usulnya, ya begitulah. Tak mempan diajar," lanjut wanita parubaya itu lagi. "Sekarang, anak kamu tidak punya suku. Tidak ada darah Pariaman dalam dirinya. Sudah jadi orang lain. Amak, Rudi makan dulu ya. Masakan Amak selalu enak." "Rudi suka sekali," kata Rudi. "Jangan mengalihkan pembicaraan, Ruth. Kamu pasti menyesal kan menikah dengan anak yatim piatu itu?" tanya Mariani dengan yakin. "Coba dulu nurut, tidak menentang. Pasti hidupmu akan berbeda. Sekarang, mau makan aja kamu pulang ke rumah." Mariani terus mengoceh. "Istrimu itu tidak punya sopan santun, tidak perhatian, dan bukan istri yang berbakti." "Amak, sudahlah. Nanti darah tinggi Amak kumat lagi," kata Rudi mengingatkan. "Semua sudah terjadi. Rudi sama Yuni pun sudah ada Tasya di antara kami. Cucu Amak," jawab Rudi meminta pengertian. "Masih tak rela hati Amak, Ruth. Kamu pantas dapat yang lebih. Kamu sarjana, pegawai negeri lagi. Seperti langit dan bumi saja kalian." Mariani tetap menolak untuk mengerti. Sedikit pun tak ada rasa kasih yang dia miliki untuk menantunya itu. Amak masih berharap ada cucu berdarah Pariaman. Menantu yang bisa memberikan suku untuk anakmu. Bahkan saat menikah, tradisi bajapui pun tak ada. Sedih sekali hati Amak setiap kali memikirkannya. "Maafkan Rudi, Mak. Rudi salah," jawab Rudi. Lelaki itu terpaksa menghentikan suapannya. Sang ibu yang terus mengeluh membuat Rudi kehilangan selera makan. "Amak sudah maafkan kamu, Ruth. Tapi hati Amak rasanya masih berduka. Entah sampai kapan akan sembuh. Maaf Amak, sudah mengecewakan Amak. Apa yang harus Rudi lakukan agar Amak bisa memaafkan Rudi?" tanya Rudi. Dengan lembut Rudi menyentuh telapak tangan Mariani. "Surga Rudi ada dengan Amak. Maafkan Rudi, Mak. Sekarang Rudi harus bagaimana? Rudi menyesal." "Kamu sungguh-sungguh menyesal, Ruth?" tanya Mariani. Mata wanita berambut putih itu langsung berbinar. Senyum kini terbit di bibirnya yang terpoles dengan lipstik berwarna merah. "Kamu menyesal sudah menikah dengan Yuni, kan?" "Iya, Mak. Rudi menyesal. Rudi menyesal sudah menyakiti hati Amak," jawab Rudi bersungguh-sungguh. Rudi pusing sekali rasanya. Yuni sekarang selalu mengeluh. Dia selalu marah setiap awal bulan. Keluh Rudi. Sengaja pria itu mengeluarkan unek-unek dalam hatinya untuk memperbaiki suasana hati sang ibu. Rudi sudah hafal. Sang ibu paling tidak suka saat dirinya menunjukkan ketidaksukaan terhadap istrinya. "Maafkan abang, Dek," Rudi bergumam dalam hati. Sejenak matanya terpejam menghalau wajah kusam yang tengah merenggut dalam hatinya.
Yuni marah dengan Murut. Mariani bertanya dengan suara sedikit keras. Iya, Mak. Yuni mengeluh karena uang gaji Rudi kasih ke Ama. Dia kesal karena hanya diberi 100.000. Kurang ajar, berani sekali dia mengeluh. Memangnya dia siapa? Bisa atur anakku. Mariani langsung terpancing. Hatinya yang sudah panas itu otomatis meledak. Ruang kemarahan untuk sang menantu sudah terlalu penuh sekarang. Itulah, Mak. Makin lama Rudi juga merasa kalau Yuni sekarang tidak selembut dulu. Sekarang dia berubah, sering mengeluh dan tak pandai bersyukur. Memang benar tak tahu diri istrimu itu. Perlu dihajar agaknya. Seharusnya dia berkaca. Siapa yang dulu menyekolahkanmu bersusah payah, Ruth? Runtuk Mariani dalam kemarahannya. Jangan pernah kamu menurut. Jangan pernah kamu takut dan kamu menuruti keinginannya. Bisa-bisa nanti kepalamu dipijak oleh wanita yang tak jelas asal-usulnya itu. Rudi menganggukkan kepala. Semua yang dikatakan oleh ibunya, Mbak Titah yang selalu didengar oleh Rudi. Cukup sekali. Dulu dirinya menentang orang tua. Ya, cukup sekali saat dia memaksa tetap menikah dengan Yuni. Pokoknya ini tidak bisa dibiarkan, Ruth. Ama akan beri pelajaran pada istrimu. Ama tak terima jika dia tidak memiliki rasa hormat terhadapmu. Sekali lagi Rudi kembali menganggukkan kepalanya. Sekarang kamu pergi bersiap-siap, kata Wahyuni. Loh, Ama, memangnya kita mau kemana? Tanya Rudi. Ke rumahmu. Ke rumahku, Mak. Iya, Ama harus segera beri pelajaran pada istrimu. Beri pelajaran, Mak. Iya, Ama harus ajar dia. Jangan sampai ini berlanjut. Jika tetap tidak menurut juga, ceraikan saja dia. Ama, Rudi sejenak hilang kata-kata. Penampilan ibunya sungguh di luar dugaan. Kita mau ke rumahku atau kondangan? Mariani mengambil tas yang ada di dalam kamarnya. Tidak hanya mengambil tas, dia juga mengenakan semua perhiasan yang ada di dalam laci perhiasan. Mulai dari gelang, kalung, cincin, hingga anting yang menjuntai. Berkat jilbab kekinian, anting-anting emas miliknya pun bisa terlihat. Ama, Rudi sejenak hilang kata-kata. Penampilan ibunya sungguh di luar dugaan. Kita mau ke rumahku atau kondangan? Ke rumahmu tentu saja. Ama mau tunjukkan kekayaan keluarga kita, biar istrimu tahu di mana tempatnya berada. Mariani memberikan penjelasan. Sekarang ayo berangkat. Jangan lupa kunci pintu warung dan pintu depan. Wanita itu baru saja memasukkan kunci ke lubangnya saat dia mendengar suara kendaraan berhenti di depan rumah. Tepat di depan jalan, Yuni melihat kendaraan roda 4 milik suaminya. Oh, merajuknya tidak terlalu lama, gumam Yuni. Tumben parkirnya tidak langsung masuk. Cetusnya masih bicara pada diri sendiri. Dek, ada Ama, kata Rudi. Dia baru saja keluar dari pintu kemudi. Yuni mendongak. Sekarang dia paham mengapa mobil milik suaminya tidak masuk ke dalam. Dari balik pintu penumpang, Yuni melihat sosok ibu mertuanya keluar. Wanita paruh baya itu turun dan membanting pintu mobil dengan keras. Kakinya melangkah cepat ke arah Yuni. Sorot matanya menyorot tajam, tak ada senyum terukir di wajahnya. Selamat sore, Ama, sapa Yuni. Mariani hanya berdehem. Dia hanya menyambut sekilas tangan Yuni, merelakan hanya ujung jarinya untuk dicium dengan takzim. Masuk dulu, Ama, ucap Yuni. Perempuan berdas terlusuh itu membuka pintu masuk lebih lebar. Yuni tetap berdiri di pintu, sengaja mempersilahkan suami dan ibu mertuanya untuk masuk terlebih dahulu. Maaf, Ama, berantakan. Tadi belum sempat diberesi, kata Yuni. Tasya mana, Dek? Bukan mertuanya, tapi suaminya lah yang bertanya keberadaan sang putri. Mariani sama sekali tak peduli dengan keberadaan cucunya. Sudah berangkat mengaji, Bang, jawab Yuni. Wajahnya tetap tenang, tidak menunjukkan kalau tadi mereka sempat bertengkar. Tunggu sebentar, Ama, silahkan duduk. Yuni mempersilahkan mertuanya untuk duduk di kursi kayu yang ada di ruangan tamu. Setelah itu, barulah dia beranjak ke belakang.
Rumah istrimu jelek sekali, Ruth, kata Mariani. Suaranya pelan nyaris berbisik. Hampir sama dengan wajahnya, kusam dan dekil. Tambah Mariani lagi. Namanya juga rumah warisan, Mak. Mau direnovasi juga butuh biaya, jawab Rudi. Yuni mana ada uangnya buat renovasi rumah. Amak tahu sendiri kan berapa sih gaji honorer, sambung Rudi. Tak tahu malu merendahkan istrinya sendiri. Itulah kalau menikah dengan orang miskin, wanita tak bertuan. Pokoknya Ruth, jangan sampailah kamu beri uang banyak untuk istrimu itu. Jangan mau kalau kamu diminta buat renovasi rumah. Ini kan bukan rumah kamu. Mariani tegas mengingatkan. Kamu sih bodoh, coba dulu nikahnya sama Laila. Shh, Mak, nanti Yuni dengar, bisik Rudi. Kepalanya menoleh ke arah pintu belakang. Biar saja dia dengar, biar tahu kalau cerai dengannya pun kamu tak ada rugi. Mariani sedikit meninggikan suaranya. Wajah merendahkan begitu jelas terlihat dari raut wajahnya. Shh, Mak. Rudi memberi kode agar Mariani diam. Ini, Mak, silahkan diminum. Hanya ada ini, kata Yuni berbasa-basi. Dia meletakkan minuman di atas meja. Terima kasih, Dek, jawab Rudi. Sejenak suasana di ruang tamu yang sempit itu menjadi hening. Tak ada satu orang pun yang berbicara. Yuni juga ikut diam. Wajah tak bersahabat yang sering ditunjukkan oleh sang mertua tak urung membuat dirinya salah tingkah. Gini ya Yun, ada yang mau saya bilang sama kamu. Iya Ama, jawab Yuni dengan sopan. Saya tidak akan berbasa-basi, kata Mariani. Kamu tidak punya hak untuk melarang Rudi memberi uang pada Ama, kata Mariani dengan ketus. Wajah Yuni mengernyit heran. Tatapan matanya kini beralih pada suaminya, yang kini terlihat salah tingkah. Rudi itu sampai kapanpun akan tetap jadi anak Ama. Surga anak lelaki itu ada pada orang tuanya, kata Mariani mengingatkan. Tidak ada yang bisa memisahkan ikatan antara ibu dan anak. Itu yang harus selalu kamu ingat. Berdosa kamu melarang Rudi berbakti kepada Ama. Ama, Yuni tidak pernah melarang Bang Rudi untuk berbakti pada Ama, jawab Yuni. Dia berbicara dengan suara yang begitu tenang. Jangan sok pintar, tidak sopan memotong orang tua sedang bicara. Yuni tidak memotong. Ama, Yuni hanya menjelaskan. Lihat Ruth, beginilah istri yang kamu pilih. Durhaka dan tidak sopan, tuding Mariani. Suaranya pelan tapi begitu menusuk. Tidak ada yang namanya mantan ibu, tapi mantan istri ada. Seharusnya kamu bersyukur. Rudi bersedia menikah dengan gadis yatim piatu sepertimu. Rudi bahkan dulu tega menentang orang tuanya. Maunya Ama, tentu saja Rudi menikah dengan sesama orang Minang, kata Mariani mengingatkan. Jahat sekali kamu Yun. Hanya gara-gara Rudi memberikan gajinya pada Ama, kamu marah-marah. Kamu bahkan tidak melayani Rudi. Sampai dia makan pun harus di rumah Ama. Yuni mengusap wajahnya dengan kasar. Ama, sekali lagi Yuni tegaskan. Yuni tidak pernah melarang Bang Rudi untuk berbakti. Silahkan. Tapi tadi kamu marah-marah, Dek, kata Rudi mengingatkan. Kamu kesal dan terus mengoceh. Yuni mengabaikan suaminya. Dia langsung memotong kalimat lelaki yang terlihat sangat menyebalkan di depannya sekarang. Yuni tahu, selamanya Bang Rudi akan menjadi anaknya Ama. Hanya saja, Ama jangan lupa, Bang Rudi sudah menikah, ucap Yuni. Selain berbakti pada Ama, Bang Rudi juga punya kewajiban menafkahi Yuni dan Tasya. Kami juga tanggung jawab Bang Rudi, Mak. Heh, apa maksudmu bilang begitu? Kamu mau bilang anak saya lalai? Mariani tak terima. Wajahnya tak lagi tenang. Coba tanya Bang Rudi, Mak. Selama kami menikah, berapa uang yang Bang Rudi terpakai untuk menafkahi Yuni dan Tasya? Yuni menggelengkan kepala. Oh, kamu mau hitung-hitungan ya? Tantang Mariani. Kamu tidak ikhlas dinafkahi seadanya. Bukan begitu, Mak. Alah, sudahlah. Tak usah banyak alasan. Mariani mengibaskan tangannya dengan kesal. Kamu dengar sendiri, Ruth. Istrimu ini tidak nurut.
tipe pembangkang. Rugi kamu bertahan dengan wanita seperti ini, kata Mariani secara terang-terangan. Lebih baik kamu ceraikan saja dia, biar tahu rasa. Seumur hidup terlalu lama dengan wanita yang tak tahu diri ini, tegas Mariani memberi perintah. Mak, kali ini Rudi menatap ibunya dengan wajah menolak. Meskipun merasa kesal dengan istrinya, tentu saja Rudi belum siap bercerai. Selama ini Yuni sudah mengurus dirinya dengan sangat baik. Selain itu, ada Tasya di antara mereka. Bagaimanapun juga, Rudi menyayangi putrinya. Kenapa, Rud? Kenapa tiba-tiba melempem? Tanya Mariani tak senang. Jangan bilang kamu cinta dengan istrimu. Bukan begitu, Mak. Ada Tasya, cucu Ama. Itu tidak jadi masalah, Rud. Kamu bisa menikah lagi dengan wanita bersuku, lalu punya anak sebanyak mungkin, kata Mariani dengan remeh. Mak, Tasya itu anakku. Jangan lembek, Rud. Kamu tidak akan dihormati jika bersikap lembut seperti sekarang. Jangan mau diinjak-injak oleh istrimu. Dia itu hanya yatim piatu. Tak ada yang tahu seburuk apa orang tuanya dulu. Pergi dari rumahku, Bang. Yuni memotong ucapan mertuanya yang semakin melantur tak karuan. Kesabaran yang selama ini dia pupuk nyata ada batasnya. Saat kedua orang tuanya yang sudah tiada disinggung, Yuni tak lagi bisa diam. Siapapun boleh menghina dirinya, tapi tidak dengan kedua orang tuanya. Bawa ibumu pergi dari rumahku. Yuni mengulang ucapannya dengan penuh tekanan. Tak ada lagi sorot mata lembut yang sejak tadi berusaha menciptakan perdamaian. Dek, kamu mengusir abang? Rudi menatap wajah istrinya tak percaya. Pertama kali dalam pernikahan mereka, Yuni bersikap begitu tegas. Pergi kalian. Yuni menatap wajah mertuanya yang terkesima dengan wajah dingin. Kamu tidak pantas mengatakan hal buruk tentang orang tuaku. Tahu apa kamu tentang mereka? Kamu seujung kuku pun tak sebanding dengan mereka yang sangat luar biasa. Kamu mengusir saya? Mariani bertanya dengan wajah tak percaya. Ya, mau minta anakmu menceraikan saya? Silahkan. Saya tidak takut. Saya malah penasaran. Wanita mana yang bisa bertahan dijadikan tulang punggung oleh anakmu? Yuni berbalik setelah menandaskan ucapannya. Tanpa menunggu lama, ia masuk berlari ke dalam kamar, meninggalkan Rudi dan ibu mertuanya yang kini masih tercengang. Lihat istrimu, Rud, jadi kurang ajar. Itu karena kamu terlalu lembek. Kamu tidak bisa atur istrimu, gerutu Mariani. Itulah kalau anak tak punya orang tua, tidak ada yang kasih ajar, tidak tahu sopan santun pada orang tua. Sekarang Rudi harus bagaimana, Ama? Rudi balik bertanya. Tentu saja kamu ikut Ama pulang. Dengan berat hati, Rudi pun ikut pulang bersama ibunya.